selanjutnya kita akan mengarah ke beasiswa Australian Award Scholarship. Dulu kayaknya bukan AAS ya Kak. Dulu namanya tahu saya di angkatan-angkatan sebelumnya Australian Development Scholarship ya, ADS. Ya ADS dulu. FYI, saya juga sudah daftar 2 kali untuk beasiswa ini dan selalu gagal. Entah Coba apa lagi. Iya Kak, itu mungkin bisa konsul ke Kak Nurdin. Kenapa? Bisa konsul ke Kak Nurdin daftar AS. Siap, aman Kak. Dan mungkin bisa di-share nanti kenapa sih kira-kira failure faktornya beberapa aplikan selama ini yang apply kok gagal terus, atau memang prioritasnya AAS jurusan tertentu, atau memang kualifikasi kita belum secemerlang yang lain Kak Nurdin ya. Kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut, dan Kak Nurdin ini ternyata mengejutkannya juga punya background yang sama dengan Kak Arifudin Bala. Jadi beliau menamatkan S1-nya juga di UIN Alauddin Makassar, tapi di sini tidak tercantum jurusannya ya Kak, tapi saya prediksi pasti bahasa Inggris juga ya, karena PDI. Ya, Master of Education di Seoul, juga di University of South Australia. Jadi Kak Nurdin sudah bertahun-tahun tinggal di Australia, dan untuk research project-nya saya lihat Kak Nurdin banyak mengulik tentang kurikulum. Salah satunya adalah English Curriculum 2013 in Indonesia, seen from teachers' perspective. Dan juga sekarang sudah bekerja juga dan berpindah domisili ke NTB. Ya, pokoknya ya bertransmigrasi ke NTB. Dan oke, selanjutnya kita berikan waktu 15-20 menit ya, biar fair sama Kak Arif Bala. Untuk menjelaskan tentang Australian Award Scholarship. Oke Kak, the time is yours. Wait, let me see. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah kayaknya kurang dari 10 menit deh, atau mungkin hanya 5 menit kayaknya. Ya, ini hanya poin-poin yang penting aja ya, bagaimana mendapatkan tips dan atau trik mendapatkan beasiswa AAS. Di sini saya bagi menjadi 3 stage atau 3 fase. Yang pertama pre-registration, kemudian yang kedua registration, dan yang ketiga interview. Nah, perlu kita ketahui bahwa di stage ini, stage 1 ini di pre-registration ada 3 poin yang sangat penting ya. Yang pertama, kenali diri Anda. Jangan langsung pas dengar AAS langsung daftar, enggak seperti itu. Kalau begitu dengar AAS misalnya bulan Februari buka 1 Februari buka sampai 30 April ya, 2 bulan. Begitu dengar AAS buka langsung daftar, enggak bisa seperti itu. That's not the rule of the game ya. Jadi kenali diri Anda, ini yang akan sulit ya, akan sulit karena harus betul-betul know who you are. Ya, dari segi 2 yang paling basic. Yang pertama bahasa Inggris ya. Banyak orang ketika mendengar nama beasiswa, entah itu Fulbright, entah itu AS atau LPDP yang akan keluar negeri, itu mereka langsung mau daftar sambil cari orang untuk konsultasi. Ternyata pas ditanya berapa skor TOEFL-nya, ada enggak sertifikat TOEFL, ada enggak IELTS-nya? Enggak ada. Udah enggak tes? Belum. Nah, ini yang lumayan ribet ya. Ingin mengejar sesuatu tapi udah tinggi tapi merupakan yang basic ya. Jadi sebelum itu kenali diri Anda. Yang paling basic adalah sejauh mana bahasa Inggris Anda. Ada orang yang jago ngomong, Cus mungkin aktif di English Club kalau di kampus, atau mungkin dia sebagai tour guide, tapi ketika dia tes TOEFL ternyata enggak nyampe skornya.
ya. Di bawah 500 atau di bawah 550 atau di bawah 5,0 di IELTS misalnya. Gitu. Jadi pertama kenali diri Anda dari segi bahasa Inggris. Nah, di TOEFL ini beasiswa AS itu menerima dua sertifikat bahasa Inggris. Yang pertama TOEFL ITP, ya, TOEFL ITP. TOEFL ITP ini hati-hati, biasa ada orang dia bagus skornya tapi bukan ITP tapi prediction, ya. Ingat, TOEFL prediction tidak bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa manapun termasuk AAS, ya. Itu sepanjang as far as I know. Kemudian hati-hati jika kalian mengambil tes TOEFL, ya. Terkadang ada juga nih mungkin karena kebelet pengen ngambil TOEFL tanpa memperhatikan lembaga itu sebagai lembaga resmi yang bisa mengeluarkan TOEFL, ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah sertifikat IELTS, ya. Ini semua scholarship hunters itu pasti sudah tahu IELTS, ya. Kalau belum tahu IELTS, ya, kemungkinan besar tidak siap untuk kuliah ke luar negeri, ya. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, recognize yourself, kenali diri Anda. Yang kedua, dari segi pribadi Anda atau mengenali diri adalah kontribusi, ya. Semua beasiswa tidak terkecuali AAS itu akan menanyakan masalah kontribusi, ya. Nah, kontribusi ini tidak perlu yang muluk-muluk, tidak perlu yang besar-besar, ya. Misalnya Anda bekerja di LSM, ya. Anda bekerja di LSM akan ditanya apa jabatan Anda, di mana Anda kerja, ini di application form, ya. Apa pekerjaan Anda atau jabatan Anda dan tupoksi Anda atau job desk-nya Anda, ya. Kemudian termasuk juga PNS atau honor atau kontrak, ya. Itu dianggap berkontribusi. Kemudian selanjutnya kontribusi dari segi volunteering activity. Jadi Anda ikut kegiatan organisasi, misalnya panitia jadi remaja masjid, itu jangan diremehkan, ya. Atau misalnya jadi panitia yang mengumpulkan sumbangan atau donasi untuk korban banjir atau korban kebakaran, itu jangan diremehkan, dimasukkan semua, ya. Jadi sekecil apapun itu, yang penting Anda berbuat untuk masyarakat Anda, tidak perlu terlalu besar, ya, mau ini mendirikan perusahaan, mendirikan sekolah. No, that's not how it works, ya. Yang kecil-kecil aja dulu, ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah kenali diri Anda, ya. Persyaratannya adalah minimal S1 kalau Anda akan mendaftar S2 dan minimal S2 kalau mau S3. Kenapa saya katakan ini? Karena kebetulan banyak kemarin yang konsultasi ke saya, udah lama chat nih, udah lama kita chat, ternyata saya tanya udah alumni tahun berapa? Saya belum tamat, Kak. Lah, ini yang ribet, mau daftar AS tapi belum tamat. Gimana ini? Ya. Jadi harus tamat dulu. Ada biasanya yang baru semester 5, ada malah yang baru jadi maba. Aduh, jangan. AS itu untuk anak S1, ya. Minimal S1 kalau untuk S2, ya. Kemudian yang keempat, kenali diri Anda dari segi lokasi Anda, ya. Lokasi Anda yang saya maksudkan adalah apakah Anda berasal dari GFA, Geographic Focus Area, karena AAS itu akan membagi wilayah menjadi dua. Yang pertama untuk umum, yang kedua itu spesifik, ya. Daerah-daerah yang dianggap butuh pengembangan lebih lanjut, misalnya Papua, Papua Barat, NTB, NTT, Aceh, sama Maluku Utara. Nah, ini akan diprioritaskan. Artinya jatahnya mereka lebih besar. Bukan berarti yang dari Sulawesi Selatan tidak akan mendapatkan, enggak. Tapi misalnya ada sekitar misal 50 kota, ya. Nah, 50 kota misalnya, ini misalnya bukan berarti bakunya, enggak. Hanya saya kasih gambaran. Ada 50 kota AS untuk S2. Di NTB itu atau daerah-daerah atau provinsi yang geographic focus area itu akan mendapatkan porsi 65% atau 60%. Ya, nanti bisa dicek lebih lanjut di websitenya AS nanti. Ya.
Oke. Apalagi Anda jika Anda adalah seorang PNS dan perempuan, ya. Jadi Anda berasal dari geographic focus area, kemudian Anda seorang perempuan, itu jatahnya lebih besar perempuan 60%, kemudian 60 atau 55%, kemudian Anda seorang PNS. Tapi PNS ini tidak terlalu menjamin ya, saya bilang begitu. Karena kenapa? Kemarin saya bersaing dengan teman-teman yang non PNS, mereka yang duluan berangkat, ya, mereka yang duluan berangkat, gitu. Kemudian poin yang kedua dari praregistrasi ini adalah pelajari jurusan dan uni yang akan Anda ambil, ya. Jangan asal tembak. Saya orang education, ya. Saya satu pendidikan bahasa Inggris, ya, ya mau nembak pendidikan juga. That's good, ya, nothing wrong with that, nggak ada yang salah dengan itu. Cuman pertimbangkan di mana Anda kerja. Jika misalnya saya satu pendidikan bahasa Inggris, ya, artinya akan dipersiapkan untuk mengajar, dan saya adalah guru bahasa Inggris, akan linear dengan S2 bahasa Inggris atau paling tidak mengambil TESOL atau pengajaran bahasa Inggris, itu linear. Pertanyaan yang sering muncul adalah, Kak, bagaimana misalnya kalau saya S1 bahasa Inggris tapi tertarik di manajemen, ya, seperti tadi saudara saya, adinda saya Arif Bala bilang, ya, pintar-pintarnya Anda mencari celah atau gap untuk menjelaskan, ya. Jadi tidak terpaku juga. Kalau misalnya Anda jurusan S1-nya bahasa Inggris, tapi kerjanya di perusahaan atau di manajemen, ya saya sarankan lebih baik ngambil di manajemen. Yang penting Anda kuat argumennya, ya, kuat argumennya. Ingat orang-orang, setahu saya, orang Barat itu dia sangat-sangat logis dan kuat sekali logikanya, ya. Gitu. Cara mencari jurusan, nanti akan saya share ya di linknya nanti cara mencari jurusan. Misalnya Anda akan mengambil jurusan TESOL misalnya, tinggal diketik tesolsite.2.edu.eu, nanti akan saya share insya Allah. Nanti akan muncul semua list perguruan tinggi yang memberikan atau memprovide jurusan TESOL. Nah, nanti bisa dibandingkan uni mana nih yang cocok, ya. Dan ini hati-hati dalam pemilihan uni, ya. Hati-hati dalam pemilihan university, karena itu akan berpengaruh besar, ya. Kenapa saya bilang gitu? Jika Anda punya niat untuk PhD, bukan PhD. Jika Anda berniat untuk betul-betul fokus ke riset misalnya, ya, atau misalnya mengutamakan tempat yang tidak terlalu dingin misalnya, cocok di negara bagian A misalnya, ya. Kalau pengen lihat salju misalnya, cocok dengan negara bagian ini misalnya. Itu sedikit gambaran. Ini juga tadi jurusan ada yang lewat sedikit. Jurusan ini hati-hati juga, karena kalau Anda berniat untuk melanjutkan PhD, ya, pertimbangkan untuk mengambil jurusan yang mengandung komponen research, ya. Atau kalau perlu riset pure research, murni riset. Karena di Australia itu ada jurusan itu ada dua. Yang pertama jurusan ada ada 3 coursework, mix coursework dengan dengan riset dan combine, ya, combine. Nah, kalau hanya Anda kuliah seperti biasanya kayak S1, silakan ambil coursework. Tapi kalau Anda ingin betul-betul riset karena ketertarikan adalah meneliti dan punya banyak, atau misalnya Anda adalah dosen, saya sarankan ambil riset, karena kita tidak tahu, ya, 2, 5 atau 10 tahun ke depan itu siapa tahu nanti Anda bisa jadi profesor atau apalah gitu, ya. Nah, itu ada juga program yang menawarkan combine, jadi mix dia antara coursework dengan riset. Jadi tahun pertama, karena 2 tahun nih masternya, ya, tahun pertama itu coursework, tahun kedua itu ngambil riset, ya, gitu.
Kemudian poin selanjutnya adalah dalami persyaratan beasiswa AS. Nah ini beasiswa AS 2021 itu belum dirilis ya, karena nanti pas akan buka atau pas hari hanya buka di tanggal 1 Februari itu baru dirilis yang terbaru. Tapi itu insya Allah nggak jauh beda kok, itu 99% sama insya Allah ya. Oke. Jadi didalami persyaratannya. Dia minta TOEFL skornya berapa, dia minta IELTS-nya berapa ya. Kalau TOEFL itu biasanya minta 550 ya. If I'm not mistaken ya, tolong teman-teman yang udah pernah ke Australia bisa dikoreksi nanti karena saya bisa keliru. Kalau itu daerah yang seperti Makassar, Jawa, tapi kalau daerah-daerah dari yang saya sebut tadi GFA yang kayak Papua, NTT dan teman-temannya itu 5,0 bisa mendaftar. Bahkan ada kasus di mana teman saya kemarin itu TOEFL-nya 475 di bawah 500 bisa lolos ya. Dia bisa lolos dan alhamdulillah dia termasuk alumni terbaik di Australia kemarin di angkatan saya gitu. Tapi ini jangan dijadikan excuse. That's okay, enggak apa-apa kita di bawah 500, that's okay. Tapi jangan ya, kalian akan kuliah di negeri orang yang sangat-sangat butuh perjuangan. Jadi kalau enggak berjuang dari sekarang di basicnya nanti akan kewalahan ya. Kemudian stage kedua ya, kita masuk ke tahap registrasi. Kalau kita lihat ini simple ya. Download application form-nya, kalau saya nggak salah ada sekitar dulu di angkatan saya itu sekitar 28 sampai 29 lembar ya. Tapi ini hati-hati. Di application form itu hati-hati masalah pengisian essay karena itu yang paling dilihat ya. Itu yang paling dilihat. Ada 5 pertanyaan yang intinya kampus apa yang Anda pilih dan jurusan apa ya, kenapa Anda milih jurusan itu ya. Kemudian yang kedua, apa pekerjaan Anda selama ini ya, jabatan Anda dan apa job description Anda. Yang ketiga, kontribusi apa yang pernah Anda lakukan ya. Kemudian pernah enggak Anda menghadapi satu masalah di mana satu masalah itu Anda membutuhkan orang lain, misalnya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, akan ngapain Anda setelah balik dari Australia ya. Ini saya kira hampir semua beasiswa akan seperti ini, itu menanyakan kontribusi Anda setelah balik ya. Kemudian pahami alur registrasi. Ada teman saya kemarin, dia download formulirnya, isi, langsung diupload ke website AS. That's not how it works, nggak seperti itu. Tapi ini ada partnership antara Oasis dengan AS. Jadi AS itu mensyaratkan para aplikan, AS itu mensyaratkan para peserta atau aplikan, para pelamar untuk download dulu upload dulu berkas sebelum download formulir, upload dulu berkas di Oasis. Setelah upload yang diminta, Anda akan dapat username dan password. Setelah itu, setelah lengkap, kemudian masuk ke AS. Jadi ada dua tahap registrasi ya. Jadi di Oasis dulu, OASIS, kemudian setelah rampung di sana Anda akan dapatkan username, kemudian mulai upload berkas di download formulir dan upload berkas di AAS. Yang ketiga, tahap konsultasi. Ada orang yang daftar AAS karena mungkin bahasa Inggrisnya bagus, dia pernah misalnya keluar negeri, taruhlah ikut conference, atau pernah ikut non-degree dulu, besok ke Amerika atau ke Australia dulu, misalnya pertukaran pelajar. Nah, pas mau daftar AAS, PD, that's okay, PD tidak ada masalah, tapi alangkah bagusnya konsultasi dengan orang yang pernah mendapatkan beasiswa sejenis. Ya, Anda mau dapatkan beasiswa LPDP, ya pasti paling tidak Anda konsultasi dengan orang-orang LPDP,
ya, supaya Anda tidak jatuh ke lubang yang sama. Anda mau beasiswa Fulbright, pasti konsultasi ke orang-orang alumni Fulbright. Begitu juga dengan AS dan beasiswa-beasiswa lain misalnya. Ya. Kemudian setelah itu ingat di tahap konsultasi juga minta setelah Anda mengisi application form-nya, minta temannya untuk mereview, ya. Jika seandainya, tapi saya kira jarang ada yang berbayar ya, jarang. Jadi insya Allah banyak kok yang gratis, ya, dan yang gratis dan sangat-sangat helpful membantu kita, ya, untuk konsultasi. Saya dulu waktu mau pas daftar ke AS Australia, itu saya kontak teman-teman, termasuk Kak Musyafir Rusaidi yang sudah jadi dosen di Palopo. Banyak teman saya konsultasi, ya, jadi saya kontak, mohon Kak bantuannya ini, dan jangan jangan sungkan-sungkan. Insya Allah alumni beasiswa luar negeri insya Allah siap membantu, ya, jangan malu, ya. Kemudian tahap terakhir di stage registrasi ini adalah kirim berkas, jangan tunda-tunda, ya, jangan tunda-tunda, don't leave it until the last minute. Biasanya kita orang Indonesia itu ya besok dah, ya, matu pi, ya, kalau orang Bugis bilang gitu, ya, mematu-matu, akhirnya pas dicek linknya sudah expire, nggak bisa daftar, ya, jadi hati-hati. Ya, stage terakhir adalah interview, ya. Stage interview ini ingat sangat-sangat penting untuk mengcopy aplikasi Anda yang akan Anda kirim, ya. Ketika nanti ada email masuk, Anda akan diundang untuk interview sekaligus tes IELTS. Anda buka-buka nih, ya, buka-buka apa sih yang pernah saya tulis. Karena interview itu that's actually simple. It is simply asking you who you are, ya. Find out who you are. Jadi dia hanya mencari siapa sih Anda ini. Jangan sampai beda yang Anda tulis, beda yang Anda bilang, ya. Anda punya pengalaman kerja 5 misalnya, yang Anda tulis di interview, di application form. Pas interview, karena supaya mau dikata apa bahasa Bugisnya, lo diasem apa, saya lupa saya, supaya kelihatan menonjol, dia tambah-tambahin anunya, ya. Dia bilang dia tambahin 5, tambahin lagi 1 poin jadi 6. Interviewernya nanya, why didn't you write here? Kenapa kamu tidak tulis di sini bahwa kamu punya pengalaman kerja 6? Nah, itu jadi a big question for the interviewer, ya. Kemudian yang kedua, be yourself. Sangat banyak bagi teman-teman yang sudah ini kan sudah pengumuman shortlisted candidate untuk AS dan mereka udah dipanggil untuk interview. Nanti interviewnya saya biasanya bulan 1, ya. Nah, biasanya sambil menunggu waktu interview, teman-teman atau aplikan itu yang masuk shortlisted candidate yang diundang interview, mereka rajin browsing di internet, strategi atau tips dan trik interview AS misalnya 2021. Keluar semua, ya, keluar semua, dan itu dihafal. No, jangan dihafal, ya. Karena kalau Anda hafal, pasti Anda ketahuan dan pasti saya yakin 100% will fail. Anda akan gagal. Karena interviewer itu mereka sudah puluhan tahun pengalaman dan mereka adalah profesor sekaligus psikolog, ya, yang akan mewawancari Anda. Jadi pada saat interview akan ada 2 tim untuk S2, ya. Pertama 1 tim dari 2 orang, karena 1 tim tapi 1 orang dari Australia, biasanya profesor, 1 orang dari Indonesia, biasanya dari perguruan tinggi ternama di Indonesia dan mereka sudah S3 di Australia, ya. So just be yourself. Jangan ingin kelihatan menonjol, tapi you say something that's not you are, yang bukan Anda, ya. Jangan pakai topeng. Simple, jawab pertanyaan seperti orang tanya jawab biasa, ya. Jadi jangan karena mereka tahu siapa Anda, ya, dari gerakan mata Anda, cara duduk Anda. Jangan sampai mulut Anda bilang A tapi gesturnya B gitu, akan kelihatan, ya. Oke. Jadi I think it's enough. Insya Allah kita akan lebih fokuskan nanti di sesi tanya jawab, ya. Saya kira cukup, ya. Selamat
Mudah-mudahan insya Allah teman-teman lolos mendapatkan beasiswa AAS dan beasiswa luar negeri. Keep fighting all the scholarship center. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nurdin atas penjelasan AAS. Iya, jujur saja beberapa tahun lalu setelah 2 kali mencoba, saya selalu jatuh di berkas malah. Jadi belum sampai ke interview, wah sudah ditolak duluan di berkas, dan nanti saya ada pertanyaan menarik tentang email-email penolakannya AS yang ternyata berbeda-beda. Ya, oke, tapi kayaknya akan disimpan nanti. Selanjutnya kita akan ke pembicara ketiga, Kak Nini Isalwa Istiqomah, atau yang disapa juga Kak Niswa Istiqomah.